أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Kita masuk pada bab yang ke-38, Babul Wahyu, Babul Wahyi, bab tentang wahyu. Ya, di sini Syekh Saleh Ahmad Asyami hanya menyantumkan satu ayat di dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu sebagaimana nabi-nabi sebelum beliau. Itu artinya siapa yang mengimani nabi-nabi sebelumnya, maka dia juga harus mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu dalam pengertian syar'inya, bukan dalam pengertian bahasa, hanya diberikan kepada para nabi dan para rasul. Dan sejak meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejak itu wahyu terputus. Tidak ada lagi wahyu yang turun sejak meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, meninggal dunia, meninggalkan dunia. Maka tidak ada yang bisa mengklaim dirinya mendapatkan wahyu. Dan wahyu itu merupakan sumber kebenaran. Kalau mimpi bukan sumber kebenaran, yang merupakan, yang menjadi sumber kebenaran itu adalah wahyu. Maka kalau sudah turun wahyu atau terdapat penjelasan yang datang dari Allah berupa wahyu, baik yang berbentuk Al-Quran atau Sunnah atau hadis, maka itu sebuah kebenaran. Tapi kalau ada pandangan-pandangan dari mimpi seseorang atau seseorang mengaku dapat ilham, itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Maka mimpi, ilham dan lain-lain harus ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan hadis. Jika mimpinya benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya mimpi itu berarti mimpi baik, mimpi yang benar. Ya. Kalau mimpi itu ada unsur perintah untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau di dalam mimpi yang dimana seseorang diperintahkan untuk melakukan satu amalan ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka mimpi tersebut yakinilah bahwa mimpi tersebut dari syaitan.
Ada seseorang pernah datang bertanya, dia mendapatkan mimpi berhari-hari didatangi oleh sosok berjubah putih. Konon katanya memberikan wangsit, memberikan arahan agar 6 hari kalau tidak salah, ini sudah lama ya, orang ini tanya, 6 hari dia tidak keluar rumah untuk apapun, bahkan untuk sholat ya. Langsung saya jawab, dan saya tidak lagi mengatakan insya Allah, saya jawab itu dari syaitan ya. Mau berjubah putih, wajahnya putih ya. Karena tidak mungkin kalau itu dari Allah, Anda tidak disuruh ke masjid, tak mungkin. Kalau itu datangnya dari Allah, Anda pasti disuruh keluar ke masjid. Ini tidak boleh keluar kemana-mana ya. Maka itu bukan sandaran, karena sandaran kita hanya wahyu, dan itu yang Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim. Yang kita diperintahkan untuk mengikutinya itu adalah apa yang diwahyukan, dan Nabi Muhammad SAW berbicara berdasarkan wahyu. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad, beliau tidaklah berbicara dengan dari hawa nafsunya. Semua yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang wahyu. Kemudian ikhwani fillah, wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW kadang turun langsung ya, berupa jadi turun langsung menyatu di dalam jiwa Nabi seperti bisikan jiwa. Terkadang dengan perantara suara seperti bunyi lonceng, bukan bunyi lonceng, seperti gemerincingnya seperti bunyi lonceng. Dan itu yang paling berat bagi Rasulullah SAW. Kata Aisyah, Rasulullah itu pernah satu saat turun wahyu dalam cuaca yang sangat dingin, itu dahi beliau berkeringat ketika wahyu turun dalam cuaca yang sangat dingin. Pernah juga beliau naik di atas unta, ketika wahyu turun untanya langsung dodok, berat ya. Maka wahyu yang terima Nabi itu berat, maka disebut kaulan tsaqila. Itulah mengapa salah seorang ulama pernah marah ketika didatangi seseorang, lalu orang ini bertanya beberapa pertanyaan. Si imam memberikan jawaban, tapi tidak semua pertanyaan dijawab. Ada beberapa pertanyaan yang dia mengatakan saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Ini imam ya. Kita bukan imam semuanya dijawab ya. Antum bukan imam, bukan anu semuanya dijawab. Kadang tidak ditanya, jawab dulu ya. Imam dia wallahualam, dia bilang yang tidak tahu dia tidak tahu ya. Tidak merasa hina. Karena orang kalau belajar karena Allah, menjawab semuanya karena Allah, ya dia berbuat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan Allah melarang kita bicara tanpa ilmu. Hatta kita sudah merasa tinggi ilmunya, kalau nggak ngerti, wallahu alam, saya tidak tahu. Itu orang alim sungguhan seperti itu. Dia mengatakan wallahu alam, wallahu alam. Ada beberapa pertanyaan dia mengatakan wallahu alam, wallahu alam. Si penanya ini kelihatannya tidak puas. Dia ingin semua jawaban terjawab. Ya imam, jawaban iki pertanyaan ringan. Kata imam, tidak ada dalam urusan agama yang ringan. Tidak ada dalam urusan agama yang ringan. Agama ini wahyu itu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Nabi menerima wahyu itu berat. Jadi tidak ada urusan agama yang remeh, yang ringan, tidak ada. Apalagi fatwa itu seseorang sedang berbicara atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka orang harus berhati-hati. Kembali kepada wahyu. Wahyu yang diterima oleh Nabi beberapa macam.
Demikian pula Nabi menerima wahyu juga melalui malaikat Jibril, perantara malaikat Jibril. Itulah wahyu yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Dan sekali Nabi mendapatkan perintah langsung tanpa melalui malaikat Jibril, yaitu ketika apa? Diwajibkan sholat. Dan ini menunjukkan pentingnya sholat, tingginya kedudukan sholat. Untuk mewajibkan sholat, prosesnya luar biasa. Melalui proses Isra wal Mi'raj, ya, Nabi diangkat, kemudian langsung diperintah oleh Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Tidak ada perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui malaikat Jibril kecuali hanya salat. Langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini kita bisa memahami bagaimana kedudukan salat, begitu penting dan tingginya kedudukan salat. Allah mengisrakan kemudian Mi'raj, mengangkat mengangkat Nabi Muhammad SAW, kemudian langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada perintah yang lain kecuali salat. Semua perintah-perintah melalui malaikat Jibril. Ya. Kalau antum dipanggil secara khusus oleh atasan, ya, itu berarti biasanya ada sesuatu yang sangat penting gitu. Ada sesuatu yang sangat penting untuk dipanggil secara khusus. Ya, biasanya melalui pemberitahuan secara umum, ini tiba-tiba secara khusus untuk dipanggil. Hanya antum sendirian. Ya. Apalagi yang memanggil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat menjadi rukun tiang agama dan tidak disebut muslim orang yang meninggalkan salat. Itu tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu sudah terputus sejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini. Ikhwani fillah azallah, kemudian bab selanjutnya tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ini masih bab tentang akidah. Tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat terjadinya secara pasti tidak ada yang tahu kecuali Allah. Malaikat Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Terjadinya kiamat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, di mana Nabi Muhammad SAW ketika berada di majlis beliau, tiba-tiba datang seseorang laki-laki putih yang ternyata itu adalah malaikat Jibril. Dia tanya tentang Islam, iman, ihsan. Kemudian dia tanya tentang kiamat. Kapan terjadinya kiamat? Nabi Muhammad SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nabi SAW tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Kemudian ditanyakan tentang tanda-tandanya, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kemudian Nabi SAW menjawab beberapa tanda. Ya, ini disebutkan di dalam hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Jadi tidak ada yang tahu. Maka kalau siapapun yang mengklaim dirinya tahu kapan terjadinya kiamat secara persis, ya, tanggal sekian, tahun sekian, maka dustakan ucapannya. Ya, dustakan ucapannya. Dan jangan tanya Ustadz. Ustadz, ini benar tahu ngomong ini? Oh, berarti tidak ngaji wong ini. Berarti tidak ngaji dia. Kalau dia ngaji sudah zib. Ya. Itu kan terjadi pernah viral di WA itu beberapa tahun yang lalu, hadis yang panjang tentang kiamat. Ya, orang sudah pada gelisah.
Ya, ini tahun 2022 atau berapa itu? Ya, ini kelihatannya sudah hal-hal seperti itu jelas dusta. Nabi hanya menyampaikan melalui pemberitaan dari Allah kiamat itu terjadi hari Jumat, dan kiamat itu didahului dengan tanda-tanda. Ini yang akan kita bahas, akan kita baca beberapa hadis yang terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian para ulama mengingatkan kepada kita kiamat itu ada dua. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat besar itu hancurnya alam semesta. Itu kiamat besar, al-qiyamatul kubra. Ada kiamat kecil. Apa kiamat kecil itu? Wafatnya setiap individu. Wafatnya setiap individu, wafatnya kita itu kiamat. Karena selesai kita. Urusan dengan dunia sudah selesai. Disebut kiamat kecil karena terbatas pada individu-individu tertentu. Disebut besar karena mencakup seluruh alam semesta ini. Itu kiamat besar. Maka kita juga harus mengingat-ingat tentang kematian kita. Jangan menunggu kiamat besar. Jangan menunggu matahari terbit dari arah barat, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi. Jangan menunggu hal-hal tersebut, karena bisa jadi sebelum itu semua kita lihat, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang tanda-tanda kiamat ini Allah sudah ingatkan di dalam surat Muhammad ayat 18. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Tanda-tandanya sungguh telah datang. Kiamatnya persisnya tidak tahu, tiba-tiba dia datang. Di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan mereka-mereka yang belum beriman, belum bertaubat. Apa nunggu kiamat kon tobat ini? Dan ingat, tanda-tandanya sudah kelihatan. Ini menunjukkan bahwa Anda akan binasa, akan hancur. Di dalam surat Al-An'am ayat 158, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Di hari datang, di mana pada hari datangnya sebagian dari tanda-tanda Tuhanmu, yakni tanda-tanda kiamat, la yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak berguna iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, au kasabat fi imaniha khaira, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya tersebut. Apakah mereka menunggu datangnya tanda-tanda kiamat, yang mana kalau tanda ini datang maka iman sudah tidak bermanfaat. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "La taqumus sa'a hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Tidaklah kiamat itu akan terjadi sampai didahului dengan datangnya matahari atau terbitnya matahari dari arah barat. Fa idza ra'aha an-nas fadzalika hin. Maka ketika manusia melihat itu, disitulah apa yang dimaksud oleh firman Allah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Maka tidak lagi bermanfaat iman seseorang yang belum beriman, au kasabat fi imaniha khaira, atau belum berusaha membuat kebajikan dengan imannya itu.
Itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba. Inna Allah yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Allah itu menerima taubat seorang hamba. Orang yang berdosa di malam hari, dia bertaubat kepada Allah di siang harinya, Allah terima. Berapa kali dia berbuat dosa, berapa besar dosanya, Allah terima. Seorang hamba yang berbuat dosa di siang hari, kemudian di malam harinya dia bertaubat kepada Allah, Allah terima, kata Nabi. La inna Allah yaqbal, Allah terima. Dan Allah tawwab ma lam tatlu' asy-syamsu min maghribiha, selama matahari belum terbit dari arah barat. Dan itu tanda kiamat besar. Karena tanda-tanda kiamat ada dua, as-sughra, tanda-tanda kecil, dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar itu ya ada yang mengatakan 9 yang nanti akan kita baca, termasuk turunnya Dajjal, munculnya Dajjal, bukan turun, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi. Dan itu ikhwani fillah terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih mutawatir, ya. Dan itu diimani oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Bab ijmal asyratis sa'ah, bab penjelasan tentang tanda-tanda kiamat secara global. Ini kita lihat. Ini yang pertama-tama dijelaskan tanda-tanda kiamat kecil, dan kita bisa melihat bagaimana tanda-tanda kiamat ini sudah banyak terjadi yang kecil. Dari Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau berkata, "La uhaddithannakum haditsan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithukum bihi ahadun ghairi." Kata Anas, aku akan menyampaikan, sungguh aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi tidak pernah menyampaikan ini kepada selain diriku. La yuhaddithukum bihi ahadun ghairi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu diangkat. Wa yakthural jahlu, kebodohan merajalela. Ilmu diangkat. Kalau ilmu diangkat berarti yang berkuasa apa? Al-jahlu, kebodohan. Wa yakthuraz zina, perzinaan semakin banyak. Wa yakthura syurbul khamri, orang yang minum minuman keras semakin banyak. Yakthur, banyak jumlah mereka. Wa yaqillur rijal, jumlah lelaki sedikit. Wa yakthuran nisa, jumlah perempuan banyak. Hatta yakuna li 50 imra'a al-qayyimul wahid, sampai 50 wanita itu setara, atau 50 wanita setara, bukan setara, al-qayyimul wahid, diurus oleh seorang laki-laki. Artinya 50 banding 1, karena jumlah wanita yang begitu banyak. Semua yang disebutkan ini sudah terjadi dan masih terjadi. Kita lihat kebodohan merajalela. Kebodohan di sini kebodohan tentang ilmu syar'i, bukan kebodohan tentang ilmu dunia. Ilmu dunia semakin maju. Ilmu syar'i kita lihat semakin langka.
Dengan adanya teknologi, dengan adanya media sosial, kita bisa melihat dengan kedua mata kita bagaimana kualitas ilmu syar'i sebagian besar umat Islam. Ngeri Pak ketika kita melihat di medsos ini ada yang namanya eksperimen sosial. Pernah dilakukan bukan di Indonesia, di negara-negara yang Islamnya luar biasa. Banyak pemuda-pemudinya yang sudah tidak tahu apa itu surat Al-Ikhlas. Antum bisa lihat itu di Mesir, di beberapa negara. Ketika ditanya, sebutkan, bacakan surat Al-Ikhlas. Isyhadu surat Al-Ikhlas. Ngeri Pak. Jadi kalau umat Islam lemah itu wajar. Ya, artinya wajar itu ya memang akibat dari memang kualitas keislaman kita. Coba tengok saudara-saudara kita di muslimin, ya, Surabaya aja, cobalah mungkin di antara kita ngadakan eksperimen sosial. Tanya hal-hal yang prinsip saja, rukun iman, rukun Islam. Saya yakin banyak yang tidak mampu menjawab. Kalau di negara-negara Arab kualitasnya seperti itu, apalagi di negara-negara yang selain yang Islamnya tidak dominan. Hada yaqil, ilmu itu semakin, dan di antara tanda-tandanya ulama semakin banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang berkualitas, yang betul-betul alim, yang zahid, yang zuhud, yang alim zahid, yang tidak takut kecuali hanya Allah, kepada Allah, itu sudah hampir punah Pak. Diganti dengan mereka-mereka yang jualan agama, pintar tapi jualan agama. Wani piro, berapa uang yang terima? Kalau uang yang diterima sekian, dia bisa berubah halal wala haram. Ulama-ulama sudah langkah Pak. Di Indonesia pun demikian. Ya, tokoh-tokoh seperti Hamka, seperti Nathir yang jelas-jelas tegas menyampaikan al-haq, itu langkah sudah. Ya, dulu ada orang-orang besar. Ya. Di negara-negara Timur Tengah pun demikian. Yang Masya Allah, yang tua-tua yang luar biasa, kedalaman ilmunya, ketakwaannya. Karena alim itu tidak hanya dilihat dari kecerdasannya. Kalau cerdas Pak, orang ngerti agama banyak. Rata-rata yang dari pesantren dan dari kuliah banyak, tapi belum tentu ulama. Dilihat dari akhlaknya, sikapnya, perbuatannya. Yurfa'ul ilm diangkat, kebodohan merajalela. Zina semakin banyak. Bagaimana di negara kita? Sedikit apa banyak? Banyak. Silakan nanti di browsing, dicari ya, kasus-kasus perzinaan di kalangan remaja. Ngeri Pak, drotok kita baca itu. Di kalangan remaja, kasus-kasus perzinaan di kalangan remaja. Statistiknya itu menunjukkan apa? Tren kenaikan, naik, jumlahnya naik. Dan bukan hanya dari segi jumlah pelakunya naik, tapi juga dari segi usia. Itu kalau dulu SMA ke atas, sekarang sudah menyentuh SMP bahkan SD. Saya baca itu ngeri. Di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, dan kita terkadang biasa-biasa saja melihat sekolah-sekolah bercampur, putra-putri kita digonceng. Dan itu salah satu PR kita, wa yakthur zina, termasuk yakthur syurbul khamr. Miras itu semakin merata. Dan di negara kita itu luar biasa. Mereka-mereka yang punya bisnis ini berupaya untuk betul-betul membumikan miras. Alhamdulillah masih banyak ditentang, ya. Tetap ada, tapi masih terbatas di tempat-tempat. Walaupun pengawasannya tidak terlalu ketat, masih banyak orang mabuk. Padahal khamar itu ummul khaba'ith.
ibunya, induknya segala macam kejahatan itu khamr. Induknya segala kejahatan itu adalah khamr. Maka demi Allah ya akhi, tidak boleh diam antum. Ya, kalau ada kemudian minimarket atau warung di sekitar kaum muslimin ada jual khamr, wajib kita cegah. Ya, jangan macam-macam itu. Kalau itu di daerah-daerah yang mayoritas Nasara dan diperbolehkan, silakan. Walaupun kita usahakan kalau bisa bebas khamr, ya silakan di tempat-tempat tertentu. Dan semua sepakat, ya, bukan hanya dalam Islam, semua sepakat khamr itu adalah sumber kejahatan. Sumber kejahatan. Wa yakthurul khamr wa yakillur rijal. Jumlah laki-laki sedikit, jumlah wanita banyak. Bayangan antum apa ini? Apa? Poligami. Bayangkan ini kan yang dijadikan dalil. Jumlah laki-laki ada qalil, sakno wetu ya salah. Ya, le urusan zuwat sakno ya Allah. Sing sakno inti apa wong liya? Jadi nanti memang jumlah wanita sangat sedikit dan itu sudah terbukti. Itu sudah terbukti, zaman sekarang pun demikian. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'a hatta yuqbadha al-ilmu wa takthura az-zalazil wa yataqarab az-zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu itu diangkat, wa takthura az-zalazil, banyak terjadinya gempa-gempa. Ya Allah, terjadi apa sudah belum? Gempa di mana-mana di negara kita berkali-kali. Itu jangan dipikir lo kejadian alam biasa lah. Tidak ada kejadian alam yang alam sendiri yang menggoyangkan. Tidak. Ya, siapa yang menggerakkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Peringatan bagi manusia. Tapi terkadang manusia tertutup hatinya, dia lupa pesan dari peristiwa-peristiwa itu. Dia lupa sehingga melihat gempa itu, oh ada gempa ya, oh, ya wis. Nabi itu kalau terjadi gerhana gemeter Nabi, bolak-balik, takut kiamat datang, bahkan melihat awan mendung, khawatir itu azab dari Allah. Karena Allah mengadab sebagian umat sebelum Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan halilintar, dengan kilat, halilintar, ya. Kilat, halilintar, hujan, angin. Ini zalazil, gempa, dan gempa terjadi di kemana-mana. Wa takthur itu semakin banyak dia terus dan semakin banyak nanti. Wa yataqarab az-zaman, dan waktu itu semakin cepat. Antum merasakan ini? Nah, nemen cepatnya, nemen. Bukan hanya cepat, tapi kita tambahin nemen. Yakni, ya Allah, sudah pindah tahun, ya Allah sudah pindah bulan, ya Allah sudah pindah hari. Bahkan terkadang kita berada di satu tempat, yang tempat itu sudah lama tidak kita singgahi, tapi baru merasa baru kemarin. Loh iya, anak-anak kiri 4 tahun 5 tahun yang lalu ya, kok baru taqarubuz zaman. Waktu itu, waktunya tidak berubah, 24 jam. Tapi ya wallahu alam, hada termasuk keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, rahasianya Allah. Waktunya tetap, tapi kita merasa seperti cepat luar biasa. Wa yataqarab az-zaman wa tadhharul fitan, fitnah semakin banyak. Wa yakthur al-harj wa huwa al-qatlu, dan juga pembunuhan, peperangan juga semakin banyak. Terjadi pada semua sudah terjadi. Peperangan.
bahkan di negara-negara Islam. Hatta yakthura fikumul mal fayafid. Demikian pula akan datang zamannya di mana harta itu melimpah ruah. Sudah terjadi. Sudah terjadi di zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Ini beberapa tanda yang sudah pernah terjadi. Kemudian dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Ya, di saat perang Tabuk, wa huwa fi qubbatin min adam. Beliau berada di kemahnya. Faqala, beliau berkata, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittu alamat, hitunglah 6 tanda. Ingat, lihatlah 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat. Kata-kata 6, 7, 10, 9 itu bukan pembatasan, bukan untuk membatasi, tapi hanya untuk menyampaikan beberapa tanda yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, mauti, kematianku. Itu tanda hari kiamat. Karena umat ini adalah umat yang terakhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir. Umat ini umat yang terakhir. Jadi kita ini kalau berada di episode kehidupan, episode yang terakhir. Thumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian di antara tanda hari kiamat ada ketika Baitul Maqdis dibebaskan oleh kaum muslimin. Ini sudah terjadi di zaman siapa? Umar bin Khattab. Baitul Maqdis Palestina jatuh ke tangan kaum muslimin, yang kemudian dirampas dan jatuh lagi ke tangan kaum muslimin, yang sekarang jatuh lagi ke tangan Zionis. Tapi terjadinya pembebasan Baitul Maqdis yang pertama sudah terjadi. Thumma mutani ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanami. Kemudian terjadinya wabah yang mengambil nyawa kalian, sebagai yang membuat kalian banyak mati bergelimpangan sebagaimana hewan-hewan mati di tempatnya. Qu'asul ghanam di sini dikatakan daun yusibul ghanam, wabah yang menjemput kematian kalian seperti wabah yang menimpa kambing-kambing kalian. Ketika datang, tiba-tiba kambing tersebut mati. Fayasilu min unufiha syai' fatamutu faj'atan. Yang ketika wabah itu datang, keluar dari hidungnya sesuatu yang kemudian dia mati. Waqad hadatha hadha fi ta'uni Amwas. Dan ini juga pernah terjadi di peristiwa yang disebut dengan ta'un Amwas. Amwas itu daerah di Palestina. Ketika terkena wabah ta'un, haitsu mata minhu 70,000 fi 3 ayyam. Di mana ketika terjadi wabah ta'un itu, dalam jangka waktu 3 hari sudah memakan korban 70.000 orang mati bergelimpangan. Ini juga disebutkan di dalam kitab Asratus Sa'ah. Ini terjadi fi sanati 18 Hijrah, pada tahun ke-18 Hijriah. Waqa'a ta'un fi qurati Amwas. Ya.
terjadi ta'un di Amwas, kemudian menyebar sampai ke negeri Syam. Famata fihi khuluqun katsir, yang mana memakan korban banyak sekali. Bahkan disebutkan balagha adadu man mata fihi, yang meninggal secara keseluruhan sampai selesainya ta'un tersebut 25,000 orang minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa mata, dan di antara yang meninggal adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaidah ibn Jarrah, meninggal karena ta'un. Ini di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Dan ini peristiwa yang kemudian memberikan pelajaran penting buat kita. Ketika terjadi ta'un di negeri Syam, Umar mau masuk. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tetap kita masuk, ada mencegah, tidak boleh, jangan, karena di situ ada wabah. Lalu Umar memanggil sahabat-sahabatnya, mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Siapa yang mendengar di antara kalian kalau terjadi peristiwa seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Siapa di antara kalian yang pernah mendengar dari Rasulullah SAW? Umar ini selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, aku keluar dan masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Meskipun demikian, ketika ada masalah-masalah besar, beliau kumpulkan sahabat-sahabat besarnya. Ini juga pelajaran buat kita, ikhwani fillah. Jangan suka memberi fatwa, jangan suka memberi komentar terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sekelas Umar dipanggil sahabat-sahabat besar. Ini gimana ada peristiwa seperti ini? Ini ada wabah, gimana? Lalu ada Abdurrahman bin Auf datang kemudian menyampaikan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika wabah di satu tempat dan Anda berada di luar tempat tersebut, berada di luar dari negeri tersebut, jika wabah berada di satu negeri, Anda berada di luar negeri tersebut, maka janganlah masuk ke dalamnya. Dan jika Anda berada di dalam negeri yang terkena wabah, maka janganlah keluar dari negeri tersebut. Ini memberikan prinsip apa? Pencegahan serta melokalisir. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ngomong, masuklah dengan percaya dengan Allah, lawan penyakit, jangan takut dengan penyakit. Kalam fadhi. Coba tapi penyakit. Saya bilang kalam fadhi ya akhi. Fadhi itu kosong. Kelihatan hebat tapi sebetulnya nilainya nol. Orang takut tapi penyakit wajar. Dan itu tidak mungkin ada orang takut apa penyakitnya. Dan Allah pun menganggap itu kewajaran dan justru dihindari. Kalau wabahnya jelas, maka itu yang terjadi di zaman sampai meninggal berapa? 25.000 orang meninggal, termasuk sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan ta'un itu bahayanya luar biasa, ikhwani fillah. Orang kalau kena langsung mati. Ya. Menimbulkan luka daerah ketiak, kemudian meninggal. Jadi dahsyat sekali. Ya, kalau corona ini masih banyak yang sembuh. Ta'un itu hampir orang kena meninggal. Ini salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Thumma istifadatul mal hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinar fayadhallu sakhitan. Kemudian harta pun ya, semakin banyak, berlimpah-limpah, sampai seseorang diberi 100 dinar, dia masih marah, belum cukup. Karena harta itu begitu banyak. 100 dinar itu dia merasa belum puas karena melihat berlimpahnya harta. Thumma fitnatun la yabqa baitun minal Arab illa dakhalathu. Kemudian fitnah yang masuk ke rumah-rumah negeri Arab. Kemudian terjadi kejahatan antara kalian dengan orang-orang berkulit kuning, yakni orang-orang Romawi.
Namun ketika terjadi gencatan senjata itu fayaqdirun, mereka melakukan pengkhianatan. Fayatunakum tahta 80 ghayatan, tahta kulli ghaya 12,000. Mereka mengkhianati perjanjian damai dan mendatangi kalian, menyerbu kalian di bawah 80 ghaya. Ghaya di sini bendera, 80 bendera. Setiap bendera itu di bawah setiap bendera ada 12.000 pasukan mereka. Insyaallah kita akan bahas hadis ini pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.